Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Alistelia Nurberdiah dengan NPM 2101080 dari kelas manajemen 4C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai konsep biaya. Nah, tugas manajemen terpusat pada perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Nah, agar dapat menjalankan tanggung jawab ini yang tiga tadi, manajer membutuhkan informasi mengenai organisasi atau perusahaan dalam kewenangan seorang manajer atau pimpinan. Dari sudut pandang akuntansi, informasi yang sering berkaitan dengan tugas manajemen adalah informasi biaya. Istilah biaya ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang akuntansi keuangan dan sudut pandang akuntansi manajemen. Dalam akuntansi keuangan, istilah biaya ini diartikan sebagai pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh beberapa barang atau jasa. Pengorbanan dapat diukur dengan uang tunai yang dibelanjakan, aktiva tetap yang ditransfer, jasa yang diberikan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam akuntansi manajemen, biaya atau cost digunakan dalam berbagai cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Alasannya adalah bahwa terdapat beberapa jenis biaya yang berbeda dan biaya ini diklasifikasikan menurut cara yang berbeda sesuai dengan kepentingan manajemen. Kemudian, biaya secara terminologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu cost, yang kedua yaitu expenses. Cost merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Nilai cost merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sampai barang atau jasa tersebut siap digunakan dalam aktivitas atau operasi perusahaan. Perolehan barang atau jasa dicatat sebagai aktiva perusahaan. Adapun expenses atau ex-period cost adalah pengorbanan sejumlah sumber daya ekonomi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau prestasi. Pengeluaran diakui sebagai beban atau expenses dikarenakan dapat memperoleh manfaat langsung pada saat terjadinya transaksi, sehingga dalam penyajian laporan laba rugi pada periode tersebut langsung mempengaruhi penghasilan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai pembebanan biaya. Nah, pembebanan biaya pada produk, jasa, pelanggan, dan objek lain yang menjadi perhatian manajemen adalah salah satu tujuan dasar dari sistem informasi akuntansi manajemen. Dalam pembebanan biaya ini ada metodenya. Nah, metodenya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode penelusuran langsung. Pada metode ini, suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Kemudian, yang kedua yaitu penelusuran penggerak. Nah, metode penelusuran penggerak ini adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Yang terakhir, yang ketiga yaitu metode alokasi. Alokasi adalah pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya karena tidak terdapat hubungan sebab akibat. Pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Nah, dari ketiga metode tersebut, penelusuran langsung merupakan yang paling akurat. Metode ini tergantung pada hubungan sebab akibat yang dapat diamati secara fisik, sedangkan penelusuran penggerak bergantung pada kualitas hubungan sebab akibat, maka keakuratannya dapat diperkirakan. Dan pembebanan biaya dengan metode alokasi memiliki tingkat keakuratan yang rendah karena tidak terdapat hubungan sebab akibat terhadap objek biaya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau different costs for different purposes. Nah, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu ada cost secara general. Nah, cost secara general ini juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada biaya bila dikaitkan dengan aktivitas perusahaan.
Nah, ini juga terbagi lagi menjadi dua, ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Untuk biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya produksi terdiri dari 3 unsur biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau biaya pabrik tidak langsung. Nah, contoh dari biaya bahan baku yaitu biaya yang membentuk sebagian besar bahan baku untuk diproses menjadi barang jadi, dan biaya tersebut dapat ditelusuri ke produk atau output yang dihasilkan perusahaan. Untuk biaya tenaga kerja langsung, yaitu merupakan upah atau balas jasa yang dibayar oleh perusahaan kepada tenaga kerja karyawan yang berkaitan langsung dengan aktivitas proses produksi, dan biaya tersebut dapat ditelusuri atau diidentifikasi dengan output yang dihasilkan perusahaan. Untuk biaya overhead pabrik, yaitu merupakan biaya yang tidak termasuk ke dalam direct material dan direct labor yang dua tadi, atau biaya pabrik tidak langsung, misalnya bahan penolong dan lain sebagainya. Untuk biaya non-produksi, yang tadi kan biaya produksi, yang ini biaya non-produksi. Nah, biaya non-produksi ini adalah beban pemasaran ya untuk contohnya. Selain itu ada juga beban administrasi dan umum. Yang kedua yaitu biaya bila dikaitkan dengan waktu pembebanannya. Nah, ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada capital expenditure. Yang kedua yaitu ada revenue expenditure. Nah, untuk capital expenditure, ini adalah pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kalau revenue expenditure itu adalah pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan yang memberikan manfaat dalam periode akuntansi di mana biaya tersebut telah terjadi. Contohnya apa? Yaitu seperti beban telepon, beban listrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga dari secara general ini adalah biaya bila dikaitkan dengan departemen. Ini juga dibagi lagi ya menjadi dua, yaitu ada producing department dan ada service department. Pada producing department atau departemen produksi adalah suatu unit kegiatan departemen di mana biaya yang telah dikonsumsi atau dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk dibebankan langsung kepada hasil produksi dan tidak dialokasikan lebih lanjut kepada departemen yang lain. Kalau service department atau departemen jasa merupakan suatu unit bagian yang tidak langsung terlibat dalam kegiatan proses produksi, sehingga biaya yang telah dikonsumsi atau dikeluarkan oleh departemen tersebut dialokasikan lebih lanjut kepada departemen yang telah menikmati jasanya. Kemudian, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda yang kedua yaitu ada cost sebagai income measurement. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada full costing, ada variable costing. Untuk full costing adalah semua elemen biaya produksi diperhitungkan sebagai harga pokok produk. Dalam biaya full costing atau biaya penuh ini terdapat dua kelompok biaya, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang langsung menjadi beban bila dikaitkan dengan bagian yang bersangkutan. Contohnya seperti biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kalau biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang dialokasikan agar dapat dibebankan ke satuan produk atau ke bagian atau ke segmen lain yang ada pada suatu perusahaan. Misalnya apa? Misalnya adalah biaya overhead pabrik. Kemudian untuk variable costing merupakan penentuan harga pokok produk yang hanya diperhitungkan biaya produksi variabelnya saja. Sedangkan biaya tetap diakui sebagai biaya periode atau period cost. Jadi itu bedanya antara full costing dan juga variable costing. Nah, variable costing sendiri ada babnya. Jadi dibahas lebih lanjut di dalam bab tersendiri. Kemudian biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda yang ketiga yaitu cost sebagai planning dan control. Nah, yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu cost sebagai planning. Cost sebagai planning ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada committed fixed cost. Ini merupakan biaya tetap yang diakibatkan dari pemilikan pabrik, peralatan organisasi, perusahaan.
Committed fixed cost ini tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan organisasi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang, meliputi semua biaya yang terjadi dalam kegiatan produksi, pemasaran, administrasi, dan umum. Misalnya, seperti biaya gaji karyawan, beban penyusutan aktivitas tetap, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua dari cost sebagai planning ini adalah discretionary fixed cost. Ini merupakan biaya yang timbul dari kebutuhan atau kebijakan pimpinan puncak. Yang ketiga yaitu ada engineer variable cost. Ini merupakan biaya yang mempunyai hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu. Sifatnya mempunyai hubungan yang optimum antara input dan output. Contoh dari engineer variable cost ini adalah biaya bahan baku. Kemudian yang terakhir dari cost sebagai planning yaitu adalah discretionary variable cost. Kalau yang tadi variable cost, yang ini variable cost. Nah, discretionary variable cost ini merupakan biaya variabel yang didasari atas keputusan pimpinan puncak. Misalnya, biaya advertensi yang ditetapkan pimpinan sebesar 2% dari hasil penjualan. Selanjutnya, tentang cost sebagai control. Kan yang tadi saya sudah membahas cost sebagai planning, sekarang akan membahas cost sebagai control. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu controllable cost, yang merupakan biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi atau dikendalikan oleh seseorang manajer yang memiliki wewenang tertentu. Contohnya, bagian produksi memerlukan kerja lembur sehingga menambah jam kerja dan menambah pembayaran. Yang kedua yaitu uncontrollable cost, yang merupakan biaya yang tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh seorang manajer tertentu karena tidak ada wewenang mengendalikan pengeluaran biaya. Contohnya yaitu mutu produk ditetapkan oleh kepala bagian produksi, dan jika terjadi penurunan mutu produk karena kerusakan mesin, maka manajer produksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penurunan mutu produk tersebut. Pemisahan biaya controllable cost dan uncontrollable cost selalu dikaitkan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang organisasi atau manajemen dalam jangka pendek. Suatu biaya yang tidak terkendalikan oleh seorang kepala seksi akan tetapi merupakan biaya terkendali bagi kepala bagian yang bersangkutan. Pembahasan terakhir dari biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda yaitu ada cost sebagai decision making. Nah, ini dibagi menjadi dua, ya ada relevant cost dan ada irrelevant cost. Untuk relevant cost ini terbagi lagi menjadi 4. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari relevant cost. Jadi relevant cost ini merupakan biaya yang relevan atau berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, relevant cost ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada avoidable cost. Ini merupakan biaya yang dapat dihindari karena pemilihan suatu alternatif. Yang kedua yaitu incremental cost, yang merupakan tambahan biaya yang akan terjadi apabila terdapat pemilihan alternatif. Yang ketiga yaitu differential cost, yang merupakan biaya yang terjadi karena adanya perbedaan biaya antara satu alternatif dengan alternatif lain. Biaya diferensial dapat menjadi naik atau turun antara alternatif baik bersifat tetap ataupun variabel. Yang terakhir dari biaya relevan yaitu opportunity cost. Opportunity cost merupakan biaya peluang dengan penghasilan yang dikorbankan sebagai akibat mengambil keputusan tertentu atau perolehan pendapatan yang tidak terjadi karena pemilihan alternatif. Selanjutnya, irrelevant cost. Irrelevant cost merupakan biaya yang kurang relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Irrelevant cost ini meliputi dua, ya. Ada dua. Yang pertama yaitu biaya terbenam atau sunk cost, merupakan biaya yang pembayarannya di masa lalu akan tetapi pembebanannya diperhitungkan sekarang dan di masa yang akan datang. Misalnya beban penyusutan aktivitas tetap. Kayak misalnya mesin ya, yang kayak gitu kan pembayarannya udah di masa lalu, tapi kan pembebanannya
diperhitungkan di masa sekarang dan masa yang akan datang gitu kalau mesin. Kemudian untuk unavoidable cost merupakan biaya yang tidak dapat dihindari karena pemilihan suatu alternatif. Terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang laporan laba rugi. Jadi, laporan keuangan yang disajikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal, biaya-biaya diklasifikasi berdasarkan fungsi. Ketika menyusun laporan laba rugi, biaya produksi dipisahkan dari biaya penjualan dan biaya administrasi. Hal ini karena biaya produksi dipandang sebagai harga pokok produk atau HPP, sedangkan biaya penjualan dan administrasi dipandang sebagai biaya periode, di mana semua biaya penjualan dan administrasi diakui pada periode yang bersangkutan. Laporan laba rugi yang disajikan oleh perusahaan manufaktur itu lebih rumit dibandingkan laporan laba rugi perusahaan dagang. Karenanya, perusahaan manufaktur memproduksi bahan baku diproses menjadi barang jadi. Proses produksi mengakibatkan timbulnya berbagai biaya dan persediaan yang tidak terjadi pada perusahaan dagang, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, beban pokok produksi, dan juga persediaan bahan baku. Itu kalau manufaktur ada bahan baku ya, perbedaannya. Nah, ini untuk contoh laporan laba rugi perusahaan dagang. Ya, seperti yang kita lihat ya, di sini kan tidak ada yang kayak biaya bahan baku dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena memang di perusahaan dagang tidak ada, jadi hanya ini saja yang tertera di dalam laporan laba ruginya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya yang ingin mempelajari tentang akuntansi manajemen, khususnya yang membahas tentang dasar-dasar akuntansi manajemen. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.